Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri periode 2020-2024 mengucapkan selamat bergabung di Universitas Islam Kediri kepada adik-adik, saudara-saudara semua. Selamat sekali lagi saudara dalam memilih institusi pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Uniska ini tidak salah, karena Fakultas Hukum ini akan menggodok saudara untuk menjadi intelektual muslim yang berakhlak karimah, ya, excellent and quality. Nah, saudara nanti selama 4 tahun akan dilatih, dididik untuk menjadi sarjana yang berkualitas, yang mumpuni. Nah, sehingga saudara-saudara tidak perlu khawatir setelah lulus dari Universitas Islam Kediri di Fakultas Hukum ini banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa saudara masuki. Ya, ketika saudara masih di sekolah di universitas ini, saudara sudah bisa magang, ya, di Fakultas Hukum ini bisa magang ke beberapa institusi. Nah, nanti setelah lulus saudara bisa memasuki lini-lini yang sangat luas, mulai dari politik, ekonomi, kebudayaan, semua lini kehidupan itu bisa dimasuki oleh sarjana hukum, ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah pesimis, masa depan ada di tangan saudara. Sekali lagi bahwa sarjana hukum dibutuhkan di semua lini. Kalau penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, itu pasti syaratnya harus sarjana hukum. Dan kita mencetak sarjana-sarjana hukum itu supaya bisa memasuki lini-lini yang tersebut. Selain sebagai aparat penegak hukum juga bisa masuk ke perbankan, bisa masuk ke lembaga-lembaga sosial, LSM, bisa masuk ke Tentara Nasional Indonesia, TNI, bisa masuk ke semua lini sekali lagi. Jadi saudara tidak salah dalam memilih institusi pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Uniska. Selamat, dan sekali lagi saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cecilia Mardiani, SHMH. Saya adalah Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Saya mengucapkan selamat datang bagi seluruh mahasiswa baru di Fakultas Hukum untuk angkatan 2020-2021. Di Fakultas Hukum Universitas Kediri ada 3 hal yang kemudian dilaksanakan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Berkaitan dengan pengajaran, dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah mengubah sistem pembelajaran yang dilakukan oleh Fakultas Hukum. Dari sistem yang awalnya berlangsung di luar jaringan atau secara tatap muka langsung, kemudian menjadi sistem pembelajaran yang berada di dalam jaringan, daring atau kita sebut sebagai online, di mana mahasiswa dan dosen tidak perlu bertatap muka secara langsung, tetapi pembelajaran dilakukan di dalam jaringan atau biasa disebut sebagai sistem pembelajaran daring. Untuk angkatan 2020-2021 ini, pada semester pertama, karena kondisi yang belum memungkinkan, maka pembelajarannya dilakukan secara daring, di mana nantinya mahasiswa akan mengikuti pembelajaran itu dari rumah masing atau kediaman masing-masing secara langsung bersama dosennya yang juga berada dari kediamannya masing-masing melalui media-media seperti Zoom, Google Meet, video call, atau media-media yang lain yang telah disepakati oleh mahasiswa dan dosen yang bersangkutan. Di dalam sistem pengajaran daring tersebut, maka diharapkan meskipun tidak bertemu secara langsung dapat terselenggara sistem pengajaran yang baik. Semua materi perkuliahan dapat dilakukan dengan baik, semua materi bisa disampaikan dan mahasiswa bisa mengerti meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Untuk pembelajaran di perkuliahan, sistemnya tentu saja sangat berbeda dengan pembelajaran ketika masih di waktu di SMA terlebih dahulu. Ketika saudara masih berada di SMA dulu, pembelajarannya dibimbing seluruhnya oleh guru yang mengajar, guru yang kemudian menyajikan materi, guru yang menyediakan materi, dan guru yang melakukan pembimbingan dari awal sampai akhir. Untuk sistem pembelajaran di perkuliahan atau biasa disebut sebagai pembelajaran orang dewasa tentunya tidak bisa seperti itu lagi. Karena di sini yang diharapkan adalah kemandirian dari mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Jadi dosen di sini hanya bersifat membantu mahasiswa, kemudian membimbing mahasiswa. Tetapi untuk pembelajaran seperti mencari materi, kemudian jika ada yang tidak mengerti, mahasiswa bisa mencari materinya sendiri melalui berbagai macam media yang sudah disediakan, ataupun bisa kemudian mencari materi sendiri berdasarkan yang berasal dari internet. Ada banyak sekali materi yang ada di internet, kemudian jika ada yang masih belum mengerti bisa ditanyakan kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan. Itu adalah tentang bagaimana sistem pembelajaran yang ada di pembelajaran orang dewasa. Jadi tidak perlu lagi kemudian dosen harus seperti guru yang kemudian menanyakan kepada mahasiswa apakah mahasiswanya itu mana yang belum mengerti, kemudian mana yang harus dibimbing lebih lanjut. Tentu saja tidak seperti itu lagi, karena sekarang mahasiswa juga harus sudah mandiri atas pembelajaran yang sesuai dengan apa mata kuliah yang sedang ditempuhnya. Selain pengajaran, ada 2 hal lagi yang kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, yakni penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Untuk penelitian ini bukan hanya tugas dan kewajiban dosen untuk mengembangkan suatu ilmu, tetapi juga mahasiswa bisa juga kemudian mengambil bagian atau mengambil peran di dalam penelitian yang dilakukan di Fakultas Hukum Uniska. Jadi mahasiswa bisa melakukan penelitian bersama dosen dengan yang akan menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat diterbitkan baik dalam bentuk jurnal ataupun buku, atau juga penelitian tersebut juga diharapkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan
Selain penelitian, ada juga kegiatan pengabdian masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, mahasiswa juga bisa bersama dosen untuk kemudian melakukan pengabdian ilmu hukum kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat ini bisa berupa sosialisasi atas peraturan perundang-undangan yang baru, bisa berupa pendampingan terhadap masyarakat atas pengurusan izin-izin yang berkaitan dengan hukum perizinan, ataupun juga sosialisasi yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum agar masyarakat bisa lebih paham atas hukum itu sendiri. Nah, demikianlah kegiatan yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri untuk maba tahun angkatan 2020-2021. Saya ucapkan selamat datang, selamat belajar, dan selamat bergabung dengan kami di keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Kediri, kampus cinta tanah air, excellent in quality, khususnya di Fakultas Hukum Uniska. Perkenalkan, nama saya Saiful Firdaus selaku dosen pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah salah satu indikator kampus itu maju, kampus itu bagus adalah kehidupan kegiatan kemahasiswaannya sangat dinamis dan terpenuhi oleh kampus. Oleh karena itu sangat tepat Universitas Islam Kediri merupakan pilihan teman-teman mahasiswa semua, karena di Universitas Islam Kediri ini sangat terpenuhi kegiatan-kegiatan untuk menunjang keilmuan kemahasiswaan, kreativitas kemahasiswaan. Ada banyak unit kegiatan kemahasiswaan di Universitas Islam Kediri. Juga salah satunya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Hukum Uniska. Bahwa teman-teman sekalian tidak lagi menjadi seorang siswa tapi menjadi mahasiswa, tentu memiliki peran-peran selain peran akademis, juga menjadi agen of change, agen of control. Tentu yang kita harapkan dari kita Fakultas Hukum Uniska tidak hanya sekedar belajar di dalam kelas, tapi juga kita mampu menyediakan tempat untuk mengeksplorasi diri, untuk mengembangkan kemampuan dalam berorganisasi, dalam memanajemen organisasi, untuk mempersiapkan lulusan-lulusan Fakultas Hukum Uniska tidak hanya kuat dan bagus dalam segi intelligence, tapi juga bagus dalam segi manajemen organisasi, sehingga siap untuk terjun di dunia profesional. Di Fakultas Hukum ada Badan Eksekutif Mahasiswa yang nanti tentu bisa teman-teman ikuti kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Salah satunya sebagai peran second of university atau kampus kedua teman-teman, sehingga teman-teman selesai kuliah tidak serta-merta pulang, tapi bisa menggunakan waktu luangnya beraktivitas di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Uniska dengan berbagai kegiatan yang sudah dirancang untuk meningkatkan skill, baik itu nanti skill kita dalam berargumentasi, khususnya argumentasi hukum, skill dalam membuat legal opinion, dan seterusnya, yang itu menjadi suplemen materi-materi yang didapatkan di perkuliahan. Selain itu tentu kemampuan berorganisasi ini penting untuk dimiliki semua mahasiswa, mahasiswi khususnya Fakultas Hukum, dalam rangka karena kita adalah jurusan hukum, tentu profesi-profesi yang dilahirkan oleh Fakultas Hukum tidak hanya sekedar profesi yang duduk di belakang meja, tapi mereka yang nantinya akan duduk di profesi-profesi yang tentu membutuhkan kemampuan skill di dalam kita berorganisasi, di dalam skill untuk menyampaikan argumentasi, berdiplomasi. Nah, ini tentu bisa didapatkan di
BEM atau Badan Eksekutif Fakultas Hukum Mahasiswa yang tentu akan didampingi oleh dosen, sehingga sekiranya tepat tentunya ini akan menjadi wahana mahasiswa baru Universitas Islam Kediri Fakultas Hukum Uniska untuk mengembangkan skill, selain skill intelijensia juga skill kita di dalam memanajemen persoalan, memanajemen organisasi, dan kita siap nanti setelah lulus untuk menjadi profesi-profesi yang profesional. Oke, itu sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Hukum Uniska. Jangan lupa nanti untuk bisa bergabung di semua kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Uniska. Terima kasih, saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya Husaimah Al-Ansori, SHI MH, dosen Fakultas Hukum Uniska Kediri, sekaligus Ketua BKPH atau Badan Konsultasi dan Badan Hukum Fakultas Hukum Uniska Kediri. Kami akan menyampaikan BKPH itu adalah Badan Konsultasi Badan Hukum, berdiri pada tahun 1996 dan didukung oleh para dosen senior pada waktu itu yang memiliki komitmen dalam rangka untuk menegakkan hukum. Dan BKPH adalah merupakan akses to justice bagi mereka atau masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, masyarakat yang miskin, masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat. Maka BKPH hadir dalam rangka untuk membantu para masyarakat miskin. Kita tahu bahwa dasar hukum BKPH itu sudah disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yaitu tentang badan hukum, dan juga ada beberapa peraturan yang mengatur tentang badan hukum seperti Perda Provinsi Jawa Timur dan Perda Wali Kota Kediri. Selain itu, kami akan menyampaikan bahwa BKPH Fakultas Hukum Uniska Kediri ini telah banyak sekali perkara yang telah ditangani, baik litigasi maupun non litigasi. Kalau yang litigasi berarti kita melakukan pendampingan mulai dari nol sampai ke persidangan. Untuk yang non litigasi kita melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, kita melakukan pemberdayaan hukum kepada masyarakat, kita melakukan mediasi, negosiasi, dan juga kita melakukan penelitian dan lain sebagainya. Alhamdulillah BKPH sudah 3 tahun kita sudah kerjasama dengan instansi, termasuk kita sudah kerjasama dengan pengadilan agama baik kota maupun Kabupaten Kediri. Kita juga kerjasama dengan pengadilan negeri baik kota maupun Kabupaten Kediri. Kita kerjasama dengan kepolisian, Kapolres kota maupun kabupaten, dan juga kita kerjasama dengan kejaksaan, dan kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga ataupun ormas-ormas yang ada di masyarakat Kediri Raya baik kota maupun kabupaten. Dan perlu saya sampaikan juga 3 tahun terakhir ini alhamdulillah Fakultas Hukum ataupun BKPH Fakultas Hukum Uniska Kediri kita dipercaya MOU dengan Pengadilan Agama Kota, dan kita MOU dengan Pengadilan Negeri. Alhamdulillah kita di Pengadilan Agama Kota kita memiliki kantor posbako yang fungsinya yaitu kita melayani, yaitu membuat surat gugatan ataupun surat permohonan kepada masyarakat yang
memerlukan bantuan hukum kepada BK-BK Fakultas Hukum Uniska Kediri. Dan tidak kalah pentingnya juga kita memiliki kantor pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Kota Kediri, termasuk kita juga melayani konsultasi dan melakukan pendampingan. Artinya banyak kasus perkara, baik perkara perdata maupun pidana yang telah kita lakukan, yang kita selesaikan, yang kita bantukan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian dasar kita adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang lembaga hukum, kemudian Perda provinsi dan Perda daerah ataupun tingkat kabupaten. Dan setiap orang di hadapan hukum adalah punya hak yang sama. Artinya kita tidak mengenal miskin kaya, kita tidak mengenal agama, suku maupun status. Jadi semua manusia, semua orang wajib untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu BKPH ini sangat tepat sekali sebagai akses to justice untuk mereka masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. Tempatnya adalah Badan Konsultasi Hukum di Fakultas Hukum Uniska Kediri. Saya ketuanya, Huzaimah Al-Ansori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Mahfud Fahraji, SHIMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, serta merangkap jabatan sebagai Ketua Jurnal atau Editor-in-Chief di versi Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada calon mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Di dalam dunia akademik, di dalam mimbar akademik, ada 3 hal yang paling menjadi komponen utama dalam proses pendidikan, yaitu penelitian, pengabdian, dan pendidikan itu sendiri, atau biasa disebut dengan istilah Tridharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh dosen sebagai tenaga pendidik ataupun mahasiswa. Peran jurnal di dalam dunia pendidikan merupakan salah satu peran yang urgent, yang sangat penting, di mana jurnal merupakan sarana atau wadah penelitian atau pengabdian masyarakat. Setiap dosen, setiap mahasiswa dalam rangka pengembangan dunia akademik diharuskan untuk meneliti, melakukan pengabdian yang semuanya dituangkan dalam bentuk jurnal. Oleh karena itulah jurnal merupakan aspek atau komponen yang sangat penting dalam pengembangan dunia pendidikan. Terima kasih, itu saja. Sekali lagi saya sampaikan selamat datang bagi mahasiswa baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Islam Kediri, Uniska Kediri, tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Topan Yulia Pratama. Saya adalah dosen Fakultas Hukum
Universitas Islam Kadiri dan juga sebagai Ketua Jurnal Fakultas Hukum Uniska Law Review. Di dalam dunia pendidikan tinggi, kita mengenal adanya Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pengabdian, yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pendidikan itu sendiri. Sebagai mahasiswa Uniska, semua mahasiswa diwajibkan untuk melakukan penelitian. Adanya Uniska Law Review ini dibuat dengan tujuan sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan budaya penelitian bagi sivitas akademika di strata 1, magister maupun doktoral. Itulah seputar Uniska Law Review. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang kepada keluarga baru, yaitu mahasiswa Uniska Kediri tahun pelajaran 2020-2021. Semangat belajar demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Uniska Jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Hukum untuk mahasiswa baru angkatan 2020 tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya perkenalkan, saya Rina Dewi Haryana. Di sini selaku dosen Fakultas Hukum sekaligus Ketua Bidang Penelitian di Fakultas Hukum. Untuk kali ini saya memperkenalkan sedikit yang membedakan tentang posisi kalian mulai dari SMA yang sekarang sudah berubah menjadi mahasiswa, yaitu ada beberapa hal yang membedakan, terutama berkaitan dengan adanya penelitian sebagai bentuk tugas akhir. Jika kalian dulu untuk lulus SMA hanya membutuhkan suatu ujian, tetapi untuk lulus dari menjadi mahasiswa kelas hukum dan menyandang gelar sarjana hukum, banyak hal yang harus kalian lakukan, yaitu penelitian. Dan untuk penelitian itu sendiri, yang kalian harus tabung dari awal, harus lakukan dari awal mulai kalian masuk dari semester 1, yaitu tetap mengikuti kuliah, kemudian memilih apa yang menjadi keahlian kalian mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Favorit kalian apa, itu nanti bisa kalian angkat menjadi suatu penelitian atau tugas akhir. Karena apa? Dengan melakukan apa yang kalian suka, kalian akan lebih nyaman dan lebih cepat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi itu sendiri. Nah, untuk skripsi itu sendiri nantinya juga akan sangat membantu kalian pada saat rekrutmen atau melamar pekerjaan. Karena apa? Biasanya dalam beberapa perusahaan yang membutuhkan posisi-posisi tertentu, itu disesuaikan dengan apa yang kalian kerjakan sebagai tugas akhir, apa yang kalian tulis sebagai tugas akhir. Pastikan itu adalah minat kalian, sesuatu yang kalian kuasai, sehingga ketika kalian melakukannya, itu kalian bisa mengerjakan dengan sepenuh hati, semaksimal mungkin. Dan nantinya ketika kalian setelah lulus dan menyandang gelar sarjana hukum, kemudian kalian melamar pekerjaan, kalian ditanya juga sudah sangat memahami sekali apa yang kalian tulis. Jadi sekali lagi, yang kalian lakukan sebagai mahasiswa, sekarang kalian bukan anak SMA lagi, adalah belajar bersungguh-sungguh mulai dari semester 1, walaupun mungkin ya untuk jam sekolahnya sudah berbeda ya, bukan jam sekolah lagi, jam perkuliahannya tidak sama dengan jam waktu kalian waktu SMA, tetapi gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk semakin mengeksplor minat kalian, keahlian kalian, mengasah keahlian kalian yang nantinya itu akan memberikan peluang besar. Nah,
kalian keluar dari fakultas hukum, lulus menjadi sarjana hukum, dan itu akan memberikan benefit atau keuntungan bagi diri kalian sendiri untuk memberikan nilai plus pada diri kalian sendiri ketika bersaing dari universitas lain pada saat rekrutmen atau mencari pekerjaan. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dengan Fakultas Hukum, selamat bergabung menjadi Sivitas Akademi Fakultas Hukum. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Islam Kadiri, terutama di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Wahid Hasim selaku bidang pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Bahwasanya tugas mahasiswa tidak hanya di bidang pengajaran, akan tetapi ada yang lebih penting tatkala mahasiswa telah usai dari pembelajarannya, yaitu adalah mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, saya selaku bidang pengabdian terhadap masyarakat. Aplikasi daripada pengabdian masyarakat itu dilakukan di semester 7 pada KKN atau kuliah kerja nyata, yang mana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri dituntut mengabdikan dirinya kepada masyarakat, terlebih dalam bidang ilmu hukum. Semisal mensosialisasikan terhadap perkara-perkara yang dialami oleh masyarakat dan memberikan solusi kepada masyarakat terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum. Bisa perkara pertanahan, bisa perkara perceraian, bisa perkara pidana atau perkara-perkara lain yang menjadi permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri di dalam pengabdian masyarakat selalu memberikan solusi kepada masyarakat agar menjadi lebih baik dan lebih tentram. Demikian yang dapat saya sampaikan dan menjadi motivasi kepada teman-teman mahasiswa baru agar lebih giat, lebih aktif dalam mencari ilmu. Sebagaimana dipesankan bahwa ilmu hari ini tidak akan kita peroleh secara langsung, akan tetapi ilmu yang kita cari akan kita peroleh tatkala kita nanti akan mengabdikan diri kita kepada masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Dan saya memperkenalkan, nama saya Pak Usman Faruti, SHMA. Dalam saya dosen senior di sini, baru mengajar 30 tahun dan dipercaya sebagai Ketua Laboratorium Peradilan Semu di Fakultas Hukum. Saudara memilih Fakultas Hukum Uniska itu tidak salah. Mengapa? Karena jurusan Fakultas Hukum itu alumninya, lulusannya itu bisa diserap oleh semua kalangan, baik itu di pemerintahan, politik, di legislatif, eksekutif. Bahkan kalau Anda mau berprofesi jadi hakim, jaksa, pengacara, notaris, itu bisa. Jadi hampir semua lini itu ada dibutuhkan sarjana hukum, termasuk di perusahaan-perusahaan itu ada bagian legal yang mengurusi masalah-masalah hukum, ya termasuk di bagian SDM atau HRD itu juga
saudara juga tidak hanya sekedar paham soal teori, tapi lebih paham juga bagaimana dunia praktek hukum. Nah, praktek hukum itu macam-macam, tidak hanya di pengadilan saja, di notaris itu juga Anda bisa nanti magang, kemudian di perusahaan-perusahaan, magang di sana sebagai calon legal di perusahaan-perusahaan, nah, termasuk di pengadilan. Nah, Fakultas Hukum memiliki ruangan khusus yang dibuat sehingga sebagai ruang persidangan, di mana tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa untuk praktek peradilan. Ada 3 jenis peradilan nanti yang dipraktekkan di sini sesuai dengan mata kuliahnya. Ketika nanti saudara sudah menginjak semester mungkin 7 atau 8, yaitu praktek peradilan perdata, praktek peradilan pidana, dan praktek peradilan tata usaha negara. Kedua jenis peradilan ini mempunyai spesifikasi kekhususan di dalam penanganan atau perkara yang ditangani, sehingga nanti kalau saudara masuk kuliah, ketika sudah menempuh praktek peradilan, Anda nanti akan dibawa praktek ke pengadilan negeri untuk mengikuti perkara-perkara perdata, pidana, termasuk ke pengadilan agama untuk mengikuti praktek peradilan agama, dan ke peradilan tata usaha negara di Surabaya. Nah, setelah itu baru melakukan simulasi sidang semu di ruangan sini. Dan nanti saudara ada yang bertindak atau berperan sebagai hakim ketua, sebagai hakim anggota, ada yang sebagai panitera pengganti yang bagian mencatat di sana. Kalau dalam perkara pidana nanti ada yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum, ada juga yang bertindak sebagai penasihat hukum, dan tentunya juga nanti ada juga yang berperan sebagai terdakwa, berperan sebagai saksi. Oleh karena itu kemampuan saudara nanti betul-betul dilatih di sana, dan sejauh mana saudara bisa mengikuti arahan-arahan dari dosen pembina. Begitu juga untuk peradilan perdata, itu juga ada nanti perannya. Bedanya kalau di peradilan perdata tidak ada jaksa, jadi yang ada hanya majelis hakim, panitera, kemudian para pihak penggugat dan tergugat. Demikian juga di peradilan tata usaha negara juga tidak ada jaksa penuntut umum, karena yang ada hanya majelis hakim, panitera, para pihak penggugat dan tergugat. Nah, tentang apakah nanti dalam saudara praktek itu akan menggunakan uniform atau seragam hakim dan sebagainya, iya, nanti Anda akan menggunakan. Ini baju untuk majelis hakim pengadilan negeri. Nah, ini ada dasinya putih. Kemudian untuk yang biru ini peradilan tata usaha negara. Jadi pembedaannya di situ. Di hitam ada strip biru. Kemudian yang hijau di pengadilan agama, semuanya pakai ini. Nah, untuk panitera pengganti yang bagian yang ada itu ada di sini nanti menggunakan jas hitam. Nah, jas hitam. Nah, ini nanti yang digunakan sebagai panitera pengganti. Sedangkan untuk penasihat hukum itu jubahnya hitam tanpa ada embel-embelnya biru, hijau, atau merah. Jadi semuanya hitam. Itu untuk penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Nah, saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai ruangan praktek peradilan semu. Nah, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat bertemu dengan saya nanti di semester-semester akhir menjelang lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.